Assalamualaikum teman-teman. Ya, beberapa hari yang lalu ya viral sebuah video ya tentang anaknya Ustaz Firanda Andirja menjadi imam sholat tarawih yang katanya bacaan Al-Qur'annya itu hancur teman-teman ya, banyak salahnya. Padahal bacaan Al-Qur'annya itu ya Masya Allah bagus teman-teman. Bahkan ya anaknya Ustaz Firanda Andirja itu yaitu memiliki sanad bacaan Al-Qur'an ya Al-Fatihah ya kepada seorang masyayikh. Dan ini adalah ya masyayikh yang memiliki pewaris sanad Al-Qur'an ya berjarak 28 generasi bersambung kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dan bacaannya juga ya sangat jelas teman-teman. Ya inilah yang kemudian membuat kami ini heran. Ya bacaan dari anaknya Ustaz Firanda Andirja itu yaitu bagus ya. Sudah suaranya bagus. Ya kemudian iramanya juga bagus, tajwidnya bagus, tartilnya juga bagus. Kok masih saja ada orang yang menyebutkan bahwa bacaan Al-Qur'annya itu hancur teman-teman. Padahal juga ya bacaan Al-Qur'annya itu ya bersanad kepada seorang masyayikh yang benar-benar ya mewarisi sanadnya. Ya bersambung sampai kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ya, teman-teman boleh carilah videonya. Ya ada itu videonya. Video anaknya Ustaz Firanda Andirja ini sedang disimak bacaannya. Ya sekaligus mengambil sanad kepada Syekh ya, Abdul Karim Silmi Al-Jazairi. Ya jadi bukan orang yang asal bisa baca doang gitu teman-teman ya. Dan kalau kita mau ya bandingkan dengan bacaan wali yang katanya wali dari Yaman itu ya oknum ya. Yang sering ketemu Nabi Muhammad SAW. Wah itu jauh beda bacaannya teman-teman. Ya, alhamdulillahirabbil alamin, ya arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, pokoknya jauh lah teman-teman. Ya kalau mau dibandingkan sama anaknya Ustaz Firanda Andirja. Ya, dan di sini ada lagi sebuah video di mana anaknya Ustaz Dr. Syafiq Riza Basalamah, yaitu Jabir ya bin Syafiq bin Riza Basalamah. Ini menjadi imam sholat Isya dan sholat tarawih. Yang lagi-lagi ini sangat hangat dibicarakan. Ya dikritik, bahkan ada narasi yang beredar ya. Beliau itu ngantuk-ngantuk saat jadi imam. Nah mungkin baiknya coba kita simak bacaannya bagaimana. Ya dan apakah kabar tersebut benar atau tidak teman-teman. Allahu Akbar. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim. Masya Allah ya, bagus ya, iramanya juga bagus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masya Allah, bagus ya. Kalau sampai sejauh ini surah Al-Fatihahnya ini bagus. Coba kita lanjut teman-teman. Yas'aluka an-nasu 'anis sa'ah qul innama 'ilmuha 'indallah wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba inna Allaha la'ana al-kafirin wa a'adda lahum sa'ira khalidina fiha abadan la yajiduna waliyan wa la nasira. Masya Allah, Masya Allah. Ya. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. Masya Allah, Masya Allah. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا. Masya Allah. إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. Masya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. الله أكبر. Rukuk teman-teman ya, Masya Allah. Rapi jemaahnya. سمع الله لمن حمده. Tumakninanya juga bagus ya, nggak kayak itu ya, sholat ya tarawih ekspres ya, ngebut ya, kayak matuk ayam teman-teman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, subhanallah. Coba kita lanjut lagi teman-teman. Allahu Akbar.
Masya Allah. الله أكبر. الله أكبر. Allahu Akbar. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم Masya Allah, tabarakallah. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Masya Allah. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. Masya Allah, tabarakallah. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. Masya Allah, tabarakallah. ليعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. Nah teman-teman ya, itu tadi bacaan dari anaknya Ustaz ya, Dr. Syafiq Riza Basalamah ya. Bacaannya bagus ya, kemudian ya makharijul huruf ya secara umumnya ya tajwidnya juga bagus. Ya adapun ada kesalahan memang iya teman-teman. Ya tetapi itu merupakan kesalahan ya sabkul lisan ya menurut kami. Atau kesalahan ya karena salah ucap ya, keceplosan yang tidak disengaja. Ya biasa terjadi karena ya mungkin keselionya lidah kita teman-teman. Nah ketika beliau sampai di ayat ke-71 dari surah Al-Ahzab ini ya, beliau ada sedikit huruf yang sebenarnya memang ya qalqalah. Ya qalqalah sughra, tetapi beliau tidak membaca dengan qalqalah sughra. Ya harusnya di ujung itu ya, ayat itu beliau membaca ya faqad faza fawzan azima. Ya tetapi justru beliau malah membaca ya faqad faza fawzan azima. Ya, itulah biasa teman-teman. Ya jadi tidak ya dikolkolahkan. Ya itu salah ya, tetapi bagi kami itu adalah sabkul lisan. Ya karena di ayat-ayat yang lain ketika ada huruf qalqalah ya beliau itu baca dengan qalqalah. Ya kesalahan yang seperti itu dimaklumi sebenarnya. Ya kemudian ada di ayat terakhir itu kan ya ada sedikit kalimat yang dilewatkan juga. Dan itu ya biasalah kalau hafalan Quran ya ngebleng sedikit itu biasa. Ya itu biasa teman-teman. Apalagi orang yang menghafal Al-Quran lebih dari 5 atau bahkan lebih dari 10 juz. Ya kalau ngebleng ya itu adalah sesuatu hal yang biasa. Ya namanya juga manusia. Ya tempatnya salah dan lupa. Ya jadi itu biasa. Ya seharusnya beliau itu membaca liyu'adziballahul munafiqina wal munafiqat. Ya tetapi beliau malah membacanya langsung ya liyu'adzibal ya munafiqina wal munafiqat dan seterusnya. Yaitu terlewatkan lafaz Allahnya. Ya mungkin beliau lupa ya. Tetapi secara umum bacaannya bagus, tajwidnya bagus, ya tartilnya juga bagus. Ya nggak ada masalah di sini teman-teman sebenarnya. Dan yang terpenting di sini adalah kalau kita melihat ya video-video pelaksanaan sholat tarawih dari orang-orang salafi atau yang mereka ini disebut sebagai wahabi, ya itu nggak ada yang tarawihnya itu aneh-aneh teman-teman. Ya nggak kayak ada tuh yang viral ya tarawih 23 rakaat selesai dalam waktu 12 menit. Ya atau yang ketika di sela-sela tarawih ada yang melakukan seperti ini teman-teman.
Nah seperti itulah teman-teman ya, nggak ada tambahan-tambahan yang nggak jelas seperti itu. Ya, sholat tarawih cepat itu nggak ada. Ya meskipun cepat-cepat mereka ya, itu mereka itu masih tetap tartil. Ya tumak ninanya itu masih terjaga. Berbeda dengan yang cepat-cepat viral itu ya, 23 rakaat selesai dalam waktu 12 menit. Ini sholat apa paket ekspres sekali ya. Sholat 23 rakaat, coba bayangkan. 23 rakaat selesai dalam 12 menit, bahkan ada yang 10 menit. Nah, ini gimana coba ceritanya? Ini gimana tuh makninanya nih? Ya, dan itu videonya kan viral tuh. Ya kalau kita mendengarnya nggak jelas surah Al-Fatihahnya bagaimana. Ya asal Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Ya mohon maaf. Ya kayak ibaratkan ya ayam lagi matuk-matuk ya makanan tuh. Ya, kayak gini-gini nih. Padahal ya salah satu hal yang penting kita jaga dalam sholat kita adalah ya tumak ninanya teman-teman. Ya tumak ninanya. Kita nggak boleh buru-buru. Ya, kita harus betul-betul ya menghayati, ya merasapi setiap bacaan kita. Ya, sesuai dengan tajwid tentunya dan tartil bacaan kita. Nah, kalau berbicara tentang sholat yang 23 rakaat selesai dalam 12 menit, ya kira-kira itu di mana letak tartilnya coba. Ya, sedangkan secepat-cepatnya kita membaca surah Al-Fatihah itu nggak ada tuh yang sampai 30 detik atau 20 detik nggak ada. Ya, secepat-cepatnya kita loh membaca surah Al-Fatihah. Ya nggak ada tuh yang sampai 5 detik bahkan nggak ada. Nah ini 12 menit selesai 23 rakaat. Ya, subhanallah. Dan kembali teman-teman berbicara tentang ya kesalahan yang dilakukan oleh Ananda ya, anak dari Ustaz Dr. Riza Basalamah ya, Ustaz Dr. Syafiq Riza Basalamah. Itu merupakan hal-hal yang lumrah lah bagi kami. Ya, contoh itu tadi ya, seharusnya qalqalah ya beliau malah tidak mengqalqalahkan ya. Faqad faza, seharusnya beliau malah mengucapkan faqad faza. Itu adalah sesuatu yang lumrah lah ya, karena memang terkadang lidah kita itu teman-teman kalau kita lagi membaca Al-Quran terkadang itu memang ya tiba-tiba keluh gitu ya. Jangankan kita lagi dalam keadaan menjadi imam ya, kita membaca Al-Quran pun yang jelas-jelas kita itu membaca ya, itu terkadang juga itu lidah kita itu ya istilahnya ya keceplosan atau ya sedikit keluh ya, sehingga pengucapan ya hurufnya yaitu terkadang tidak jelas teman-teman. Nah adapun juga beliau soal lupa ya, beliau lupa atau ada ya, ayat yang tertinggal, itu lagi-lagi lumrah dalam hal kita ini menjadi seorang imam ya, imam sholat itu lumrah teman-teman ya. Bahkan orang sekelas saya memiliki teman itu teman-teman ya, ya luar biasanya. Coba teman saya yang sudah hafiz mungkin loh, mungkin itu ibaratnya kalau kita tes orang itu ya, coba sambung ayat ini ya, coba dua ayat sebelumnya apa ya, 10 ayat setelahnya apa itu, dan orang itu bisa menjawabnya. Itulah mungkin ya, kita mau acak-acak bagaimana orang itu bisa menyambungnya. Nah, beliau setiap sore itu beliau murojaah ya, karena inti daripada ya, kita sebagai seorang penghafal Al-Quran ya, ya titik yang terberatnya adalah itu tadi ya, kita bisa istiqomah ya, untuk murojaah itu yang beratnya. Kalau untuk menghafal insya Allah sebentar itu ya, mungkin 10-20 kali kita membaca ayat tersebut secara berulang-ulang, ya itu kita insya Allah akan hafal. Tetapi yang sulitnya adalah menghafalnya kembali, ya mengingatnya kembali. Nah inilah yang ya menjadi suatu hal yang sedikit menantang bagi ya saudara-saudara kita yang mereka itu memang ya mengabdikan dirinya untuk ya mau menjadi seorang ya hafiz atau hafizah teman-teman ya. Dan itu loh, coba teman-teman saya yang notabene mereka itu sudah mungkin hafalnya 30 juz. Kemudian setiap sore dia sering melatih atau muroja hafalannya. Itu terkadang kalau pada saat beliau itu imam, beliau itu ya tidak jarang ya, beliau itu terlewat ayat-ayat tertentu atau lupa. Ya. Dan inilah sebenarnya yang kami sempat tanyakan juga kepada salah seorang ya, asatis. Ya, kami, kenapa seperti itu? Beliau berkata apa? Ada orang yang sudah hafal 30 juz mungkin, tetapi kenapa tetap juga terkadang itu lupa dalam membaca ayat suci Al-Quran. Ya kurang lebih apa jawaban beliau? Ya itulah salah satu mukjizat Al-Quran. Ya sesempurna apapun kita, semaksimal apapun kita berusaha untuk ya menghafal Al-Quran, atau sudah ada hafalan itu di dalam diri kita, maka tetap akan ada momen atau waktu kita itu ya lupa terhadap ayat-ayat tertentu. Ya, jangankan teman-teman masalah surah yang di pertengahan juz mungkin, atau ayat-ayat di pertengahan ya surah di Al-Quran yang cukup panjang. Surah Al-Kafirun pun saja terkadang kita itu ya belibet ya, dalam kutip ya belibet, bahkan keliru tuh. Itulah tadi teman-teman, itu merupakan suatu hal yang lumrah ya kita lakukan dalam ya sholat kita. Apalagi ketika kita menjadi imam itu tentu
ya memiliki ya apa ya istilahnya ya atmosfer tersendiri. Ya kalian pasti sudah paham lah teman-teman. Bagi teman-teman yang mungkin terbiasa menjadi imam, ya itu pasti ya sedikit mungkin ngeblank atau dan lain sebagainya. Ya mungkin demikian teman-teman. Ya semoga video ini dapat membantah bagi mereka yang mengatakan anak Ustaz Dr. Syafiq Reza Basalamah itu ya bacaan Al-Qur'annya itu salah-salah dan lain sebagainya atau bahkan ngantuk. Ya mungkin ini untuk ya, bisa menjadi mengkantor mereka ya untuk memberi penjelasan lah. Dan seperti biasa tinggalkan jejak ya kalian di kolom komentar kita di bawah. Insya Allah kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.